Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana Putra dengan NPM 06 2020 1078. Jadi video ini saya buat untuk mengerjakan tugas praktikum pertemuan ketiga jaringan komputer. Oke, kita langsung ke soalnya. Jadi di sini ada 3 soal. Yang pertama adalah jelaskan pengertian DNS menurut pemahaman kalian masing-masing. Jadi DNS adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar di jaringan komputer, misalkan internet. Jadi misal kalau kita mengakses www.youtube.com, nah dia ini udah termasuk domainnya yaitu youtube.com. Itu untuk DNS yang nomor satu. Jadi kita lanjutkan ke nomor 2. Jelaskan pengertian web server menurut pemahaman masing-masing. Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal dan memunculkan tampilan web. Pada umumnya, file akan berbentuk HTML. Jadi kalau file asli ketika kita menampilkan web itu misalnya index.html kayak gitu. Misalnya ini YouTube, dia kan HTTPS sesuai dengan ini tadi, dia menerima permintaan HTTP atau HTTPS. Jadi web server itu gunanya untuk itu ya. Oke, itu yang nomor 2. Selanjutnya nomor 3, setting DNS server dengan menggunakan Linux dengan IP bebas, di mana komputer klien dapat memanggil dengan nama induk domain www.jaringan_komputer.com dan subdomainnya adalah gcrew.jaringan/komputer.org. Oke, jadi di sini saya masih belum mengerjakan. Ini kita akan kerjakan bareng-bareng. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya udah siapin komputer servernya ya. Ini Ubuntu server dan yang kedua ini Ubuntu client. Kita fokus ke servernya dulu. Kita setting di server, lalu kita akan melakukan pengujian kepada client. Oke, pertama-tama pastikan alamat IP kalian ini udah 192.168.1.1. Alamat IP-nya bebas ya. Di sini saya pakai 192.168.1.1. Untuk cara men-setting kita bisa masuk ke kita pilih dulu ya. Kita bisa masuk ke nano etc network interfaces. Nah, di sini inetnya diganti static, addressnya bisa kalian isi manual. Netmasknya 255, networknya 192.168.1.0. Itu untuk settingnya. Sebentar, kayaknya ada. Oke. Lalu yang kedua adalah kita masuk ke nano etc ke folder bin, lalu ke named.com.local. Jadi kita enter. Nah, di sini kita membuat zone dengan nama subdomain yang akan kita pakai. Jadi di sini subdomainnya adalah domain ya. Domainnya adalah www.jaringan_komputer.com. Jadi pada waktu settingan ini zonenya itu jaringan/komputer.com. Type-nya master, filenya itu di db.jar.com yang saya pakai di modul kemarin. Terus zonenya juga tetap 1.168.192.in_addr.arpa. Type-nya juga master, filenya etc pin ke db192. Oke, itu untuk yang zonnya ya. Terus kita masuk clear, terus kita akan edit ke etc pin, kita masuk ke db.jar.com. Oh iya, sebelumnya kalau kalian membuat file baru, pastikan kalian mengkopinya dulu ya. Untuk mengkopinya kita bisa cp dari etc
bin db dot saya agak lupa ini asal filenya dari mana. Kita bisa lihat modul dulu. Oh iya, lokal. Terus kita kopikan ke dc bin nama file baru yang kalian buat di setting tadi ya. Berhubung saya udah buat tadi db.jarcom, jadi kita masuk ke settingnya di dc bin db.jarcom, kita enter. Nah, pastikan di sini adalah domainnya jaringan strip komputer.com dan rootnya jaringan strip komputer.com. Dan ini untuk add in ns name servernya jaringan strip komputer.com. Jangan lupa sini ada titik ya. Terus untuk yang add.in ini alamat IP addressnya jadi server itu tadi, dan www juga sama, mailnya juga sama. Kalau udah, kita masuk ke nano etc bin db.192. Nah, kalau misalnya kalian buat file baru yang tadi, misalnya kalian buat db.198 misalnya ya, kalian bisa kayak tadi, kita kopikan filenya yang bin itu asalnya db.127, terus kita kopikan nomor 127, terus kita kopikan file yang baru dibuat. Kalau misal kalian filenya misalnya namanya db.98, berarti kalian nanti mengcopy dari db127 ke file baru 198 ya. Berhubung saya udah copy ke 192, jadi kita langsung ke nano etc bin.db.192, kita enter. Nah, di sini juga sama ya kayak tadi, jaringan komputer.com ya, cuman perbedaannya adalah ketika ini pastikan di sini itu isi dari subdomain ya, agar kita bisa mengakses mailnya. Ini isi mailnya ya, jadi jcrew.jaringankomputer.org. Kalau udah, kita klik dulu, kita masuk ke nano etc soft.com ya, kita enter. Nah, pastikan searchnya di sini jaringan komputer.com dengan nama server itu sendiri 192.168.1.1. Oke, kalau udah, kita coba di servernya dulu ya, nslookup untuk mengeceknya. Lalu kita cek 192.168.1.1, kita klik enter. Nah, di sini keluar ya, jcrew.jaringankomputer.org. Yang kedua adalah www.jaringankomputer.com ya, dia udah keluar servernya 192.168, addressnya ada, namenya jaringankomputer.com, addressnya juga ada. Terus yang terakhir adalah mail jcrew.jaringankomputer.org, kita enter. Di sini juga keluar ya, namenya itu mail.jaringankomputer.com, jadi dia mailnya yang subdomain terhubung dengan domainnya. Oke, itu kalau di komputer servernya. Lalu kita masuk ke klien. Pastikan di klien ini, coba kita cek config-nya, dia 192.168.1.2. coba kita cek terlebih dahulu interface-nya, network interfaces. Dia udah pakai DHCP bukan static. Oke, kalau gitu kita langsung cek aja ya, nslookup, kita masuk ke 192.168.1.1, apakah bisa, coba kita enter. Nah, bisa, berarti ini udah terhubung ya antara klien dengan server. Terus kita coba www.jaringankomputer.com, kita enter, juga bisa.
Terus yang terakhir adalah mail, jq.jaringan.komputer.org. Kita enter. Juga bisa kayak yang di server tadi. Jadi di klien bisa, di server juga bisa. Berarti untuk yang nomor 3 sudah selesai. Oke, seperti itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih.